Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk mengambil keberkahan dari pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Amanda Azza dipersilakan untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Amanda Azza yang sudah berdoa dengan sangat baik. Baik, selanjutnya coba tempat duduknya dirapikan dulu. Kalau ada sampah dibuang dulu, biar pembelajaran kita menjadi nyaman. Kalau ada sampah dibuang dulu. Ya, tentunya Kak Ramin ada geser sedikit. Ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini ya. Untuk kelas apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu untuk meningkatkan semangat kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, siapa yang akan memimpin? Ya, Sabrina. Silakan. Ya, yang belum hafal lihat di layar ya. Ya, mulai dari fokus ya. Baiklah teman-teman, untuk menambah semangat saat kita belajar, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk satu ya. Ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Sabrina yang telah membicarakan pertemuan kita. Sebelum kita lanjut ya. Selanjutnya pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari makna dan sholat. Makna sholat dan zikir dalam kehidupan. Coba siapa yang masih ingat apa pengertian sholat dan zikir secara bahasa? Ya, Sabrina silakan. Makna adalah zikir, sholat adalah doa, zikir adalah niat. Iya, bagus sekali. Sholat itu artinya doa. Sedangkan zikir artinya iman. Mengingat siapa? Allah. Mengingat Allah. Baik. Cobalah ibu tanya lagi, apakah Nah, coba dijawab. Apakah kalian pernah mendengar kata sujud syukur? Pernah. Sujud sahwi? Pernah. Tilawah? Pernah. Bagus. Siapa yang pernah melaksanakan sujud sahwi? Aura, pernah Aura? Iya, pernah. Terus sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur, apa yang menjadi penyebab? Ya, Nazar silakan. Mendapat nikmat dari Allah. Mendapat nikmat dari Allah salah satunya. Ya, apalagi yang lain bisa menambahkan? Terhindar dari bahaya. Iya, terhindar. Benar sekali anak-anak. Jadi yang menjadi sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur, pertama kita mendapat nikmat dari Allah, yang kedua terhindar dari musibah. Alhamdulillah, artinya anak-anak sudah ada pemahaman awal mengenai apa itu sujud syukur, sahwi dan tilawah. Karena materi kita pada hari ini kita akan lanjut yaitu mengenai sujud syukur, sahwi dan tilawah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya.
tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi dan tilawah dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur, sahwi dan tilawah dengan baik dan benar. Inilah tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian amati, perhatikan, ditulis, dianalisis apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, tilawah, dan bagaimana tata caranya. Terus yang menjadi penyebab dilaksanakannya sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari macam-macam sujud. Pengertian sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah beribadah dari padanya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dasar hukum sujud. Dasar hukum sujud syukur adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut yang artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang pada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dasar hukum sujud sahwi adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian dasar hukum sujud tilawah. Dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab-sebab terhindar dari ayat. Sebab-sebab sujud. Sebab-sebab sujud syukur adalah 1. Mendapatkan sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi adalah 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu di dalam rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan ruku. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam rakaat sholat. Sebab-sebab sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah adalah sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Sebab-sebab sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah adalah sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar. Selanjutnya tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat. Yang keempat, duduk kembali. Dan yang kelima, salam. Selanjutnya tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Ketiga, tata cara sujud sahwi. Setelah selesai membaca ayat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanallah la yanamu wa la yasud. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Selanjutnya, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Dan yang terakhir, duduk kembali dan ganti dengan salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah dapat dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah dalam luar sholat 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali dan membaca doa. 5. Duduk sejenak. 6. Salam. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah dapat dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah dalam luar sholat 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali dan membaca doa. 5. Duduk sejenak. 1. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Yang kedua, setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video pembelajaran tentang sujud syukur dan sujud sahwi serta sujud tilawah. Nah, dari video tadi Ibu ada tugas untuk kalian, tapi sebelum itu Ibu bentuk kelompok terlebih dahulu.
sesuai dengan tingkat pemahaman dari kalian ya. Kelompok 1 nanti duduknya di sini, dikondisikan di sini. Yang anggotanya Sabrina, Tiara, dan Arza ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 2 itu Aura ya, Aura, terus Winnie, Rafa, dan Zaki di sini. Kelompok 3 boleh di sini ya, Tiara, Indah, terus nih Ringga sama Fitri 4 orang ya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 ya. Silakan kondisikan duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dari hasil pengamatan kalian terhadap video pelajaran tadi, kalian analisis apa itu sujud syukur, sahwi dan tilawah, yang menjadi dasar hukumnya, sebab-sebab, tata caranya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan sekaligus mempraktikkan tata cara sujud sesuai dengan pembagian kelompok ya. Kelompok 1 tentang sujud syukur, kelompok 2 tentang sujud sahwi, dan kelompok 3 tentang sujud tilawah. Silakan kerjakan, Ibu beri waktu. Ya, untuk selanjutnya kita presentasi bergilir ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk yang pertama itu kalau Ibu persilakan kelompok 1 untuk menentukan. Silakan kelompok 1. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah berikut artinya. Dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sebab-sebab sujud syukur: 1. Mendapat nikmat dari Allah SWT. 2. Terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Baiklah teman-teman, inilah presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Bagaimana bacaan dalam sujud syukur? Bacaan dalam sujud syukur adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan kerja kelompok tentang sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Ya, jadi hukumnya apa tadi? Sunnah. Ya, benar ya, Nak? Jadi tata caranya pertama berdiri menghadap kiblat, berniat sujud syukur, kemudian sujud 1 kali, duduk kembali, baru salam. Ya, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan.
dulu ya. Di akhir, ya selesai dulu. Lalu nanti sedikit sama ya. Ya, silakan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wabikirli warhamni walibni warhamni warhamni walibni warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Allahu akbar. Wabikirli warhamni walibni warhamni 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 warhamni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, kami akhiri presentasi dari kami. Jika ada yang ingin
Ibu lihat apa sholat subuh ya. Tapi lupa apa tadi nak? Kunut. Iya, lupa kunut. Makanya apa? Melaksanakan sujud sahwi karena dia ragu dan lupa. Baik, silakan Bu untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan presentasi. Baik, kelompok 3 silakan. Kemudian sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan hasil tiga kelompok tadi. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat membuatnya. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaan disampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Baiklah teman-teman, salah satu teman-teman akan membacakan salah satu ayat sajadah pada tiada silakan. Tata cara sujud tilawah. Berdiri menghadap kiblat. Berniat melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram. Sujud 1 kali. Duduk sejenak. Salam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menanggapi, silakan. Apa cara untuk melaksanakan sujud tilawah? Salah satu cara melaksanakan sujud tilawah adalah mendengarkan bacaan ayat sajadah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu kelompok 3. Silakan kembali kelompok 3. Terima kasih nak. Ya baik, alhamdulillah ya. Yang terakhir itu tentang sujud tilawah. Tadi kalian perhatikan ialah membacakan surat Al-Alaq ayat 19. Di mana salah satu yang termasuk ayat sajadah itu termasuklah surah Al-Alaq ayat 19. Makanya tadi kelompok 3 mempraktikkan setelah Tiara membaca ayat sajadah maka disunahkan untuk sujud tilawah. Baik, ya. Nah itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ya, Ibu akan mengadakan evaluasi. Ya, Ibu akan bagikan kertas. Tidak usah kalian tulis ulang, tetapi tinggal kalian kerjakan di lembar evaluasi yang sudah disediakan ya. Disilang, pilih salah satu jawaban yang benar. Ya, silakan dikerjakan ya. Yang sudah boleh dikumpulkan.
Jadi kita simpulkan bahwa sujud itu terdiri dari tiga. Satu sujud syukur, dua sujud sahwi, tiga sujud tilawah. Apa arti sujud syukur? Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari Iya betul, jika terhindar dari musibah atau mendapat nikmat. Kalau sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika kita lupa rakaat sholat atau kelebihan. Lagu atau lupa dari rakaat. Ya betul. Kalau sujud tilawah dilakukan karena apa? Ya Tiara? Karena mendengar atau membaca Ayat sajadah. Ya, jadi itu ya. Jadi sujud ada tiga, ya. Terus tata caranya sudah diperhatikan, ya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada hari ini kalian lebih paham apa itu sujud syukur, sahwi dan tilawah dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran yang akan datang, kalian pelajari bab 5 itu tentang peradaban Timur Islam. Ya, insyaallah kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah.